Silakan Pak. Udah. Sudah banyak mahasiswanya ya? Iya, sudah. Salam. Buka Bu Widya ya? Ya deh. Ayo monggo mau dibuka semua. Bukan Bu Widya yang buka. Ya kan biasanya kan ada pengantar. Oh, pengantarnya. Bulan apa saya? Monggo Dek aja. Mendelegasikan Pak Giri. Rebutan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat Bu Widya selaku Kajur jurusan THP, Pak Bu Weni selaku Sekjur jurusan THP, Pak Tunjung selaku KPS Biotek, dan Bu Ulan selaku KPS ITP. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi dan juga uji coba sistem dalam plotting pembimbingan skripsi untuk mahasiswa tahun 2018. Nah, sebelum dilakukan sosialisasi dan juga nanti simulasi, maka acara ini terlebih dahulu akan dibuka oleh Ibu Widya selaku Kajur. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Widya. Ya. Terima kasih Dedeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Sabtu pagi ini. Untuk Bapak Ibu dosen, terima kasih sekali meluangkan waktunya. Kemudian juga untuk mahasiswa yang ini memang kelihatannya ditunggu-tunggu ya oleh mahasiswa angkatan 2018. Kapan sih segera dapat dosen pembimbing gitu ya. Jadi ini adalah sosialisasi terkait dengan metode pemilihan untuk dosen pembimbing. Kita nanti memang seperti yang tahun sebelumnya, kita memang akan membedakan sedikit yang mungkin nanti Bu Wulan atau Pak Tunjung yang menjelaskan bagi mahasiswa yang punya keaktifan, karena kita tidak bisa memberikan reward dalam bentuk SKS misalkan. Nah, rewardnya itu adalah bahwa mereka nanti akan kita berikan privilege untuk bisa memilih terlebih dahulu dibandingkan dengan kelompok yang lainnya seperti itu, dan itu sudah disusun di list oleh Bu Wulan maupun Pak Tunjung terkait dengan beberapa mahasiswa, atau bukan beberapa ya, sebenarnya banyak ya, karena alhamdulillah mahasiswa THP ini cukup aktif dan juga berprestasi, sehingga memang kita pantas untuk memberikan privilege itu seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan dosen pembimbing, nanti mahasiswa harapannya bisa segera menghubungi dosen pembimbingnya, sehingga kalau belum pun juga tidak apa-apa, karena Anda masih punya kuliah ya di semester ini. Semester depan mungkin sudah mulai bisa memikirkan mulai skripsi. Kalau mau duluan silakan ya, banyak juga ya, karena yang dulu itu ya tahun 2017, mahasiswa angkatan tahun 2017 dibagi dosen pembimbing langsung menghubungi gitu ya, ada seperti itu. Jadi itu mungkin akan lebih mempercepat nanti potensi penyelesaian tugas akhirnya atau skripsinya seperti itu ya. Kemudian kalau ada lanjutannya nanti ketemu dengan pembimbing kemudian menanyakan masih boleh nggak ya Bu penelitiannya nanti review misalkan dan seterusnya. Nah itu kita masih menunggu juknis gitu ya, atau aturan baru yang nanti mungkin akan dikeluarkan oleh pihak fakultas, yang juga tentu saja menyikapi juga yang peraturan di tingkat rektor seperti itu ya. Jadi yang kemarin sudah kita tetapkan itu untuk angkatan yang paling muda adalah 2017. Untuk angkatan 2018 kalau memang potensi masih daring dan itu kita sedang menunggu keputusan itu, maka nanti akan didiskusikan lebih lanjut terkait dengan
model atau metode penelitiannya atau tugas akhirnya selama masa pandemi ini. Yang jelas, mahasiswa itu punya potensi untuk tugas akhir yang banyak sekali macamnya, gitu ya, termasuk juga yang MPKM. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa industri yang menawarkan adanya magang. Nah, mahasiswa itu juga bisa tugas akhirnya itu dalam bentuk magang di industri seperti itu. Nanti mungkin Bulan dan Pak Tunjung akan bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan hal ini. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bulan, Pak Tunjung, Bu Weni, dan juga Pak Digo yang mungkin Pak Digo ini mungkin semester ini setelah itu tahun depan sudah lain lagi ya, bukan Pak Digo ya. Kita doakan Pak Digo sudah berada di Korea sana gitu ya. Amin, Saya Bu. kira itu. Ya, terima kasih. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widya atas arahan dan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dimaknai ya oleh kita semua dengan baik, dan semoga plotting ini bisa lancar nanti ya, sampai hari hanya seperti itu. Oke, baik, tanpa panjang lebar lagi, berikutnya adalah sosialisasi dari KPS kepada Bulan. Saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kehadiran Bu Kajur, Bu Sekjur, Pak KPS Biotech, dan Pak Digo, juga adik-adik semuanya. Ya, jadi mungkin sebelumnya itu kami sudah mengirimkan ya profil dari dosen, akan tetapi itu kan profil secara keseluruhan dari dosen di jurusan THP, akan tetapi belum semua eligible sebagai pembimbing skripsi ya. Akan tetapi kalau adik-adik memang menginginkan, itu nanti yang belum eligible sebagai pembimbing satu bisa didiskusikan dengan pembimbing satunya kalau sudah mendapatkan nanti untuk ditambahkan sebagai pembimbing dua ya, jika ekspertisnya itu dibutuhkan dari profil yang adik-adik kemarin sudah baca itu bisa dipilih sebagai pembimbing dua jika memang untuk pembimbing satu itu belum eligible. Nah, untuk pembimbing satu yang eligible akan saya sampaikan hari ini ya. Jadi kira-kira nanti ini mahasiswa yang berhak memilih kalau untuk PS ilmu teknologi pangan itu adalah angkatan 2018 ya, sudah menempuh 110 SKS ya sampai semester genap ini. Kemudian kalau SAP mungkin kurang, tetapi ditambahkan dengan SKS yang sudah diperoleh sebelumnya dari program diploma ya. Gitu. Kemudian untuk dosen pembimbing satu yang eligible ini ada dibagi-bagi dalam beberapa laboratorium yang ada di PSTHP. Ya, jadi ada laboratorium kimia, biokimia, laboratorium pengolahan dan rekayasa, laboratorium mikrobiologi, laboratorium nutrisi pangan, dan laboratorium uji sensoris dan pangan terapan. Ya, akan tetapi nanti ada kemungkinan saling bersinggungan ya dari topik adik-adik itu, sehingga sebetulnya di sini juga tidak terlalu saklek ya gitu, tapi paling tidak itu titik beratnya di mana adik-adik bisa memilih pemilih satu dari masing-masing lab ini sesuai dengan topiknya, itu titik beratnya di mana ya. Itu. Jadi kalau untuk laboratorium kimia dan biokimia itu ada Prof. Simon, Prof. Yun, Prof. Teti, dan juga Pak Muhammad Nur ya. Sebagai pembimbing satu. Nah ini kalau Prof. Simon bidangnya mungkin juga sudah dibaca ya, jadi saya cepat baca. Biochemistry, hidrokoloid, bioaktif, hampir semua mungkin dosen mengerjakan juga ya bioaktif, natural resource, kemudian juga
optimisasi proses food process and food formula. Kemudian juga Prof. Simon ini punya punya riset grup atau apa tidak dibilang seperti itu, yaitu tentang porangnya. Itu sudah sangat banyak sekali penelitiannya, porang research center ya. Jadi kalau adik-adik tertarik dengan ini bisa memilih Prof. Simon ya. Gitu. Sebenarnya porang juga bagian dari glukoloid itu sendiri karena banyak mengandung glukomin. Kemudian Prof. Yun itu biokimia dan enzim, pati dan turunannya, polisakarida secara umum, lalu juga makroalga dan mikroalga yang banyak diteliti dengan mahasiswa S3 ini sekarang studi bioaktivitas dari sargasum ini dari alga. Jadi yang lain juga bisa ya. Kalau Prof. Teti ini banyak sekali bidangnya, umbi-umbian, lemak dan minyak, semua bioaktif, pangan fungsional, rice bran, industrial food ingredient, karena ini mata kuliah beliau, ya. Kemudian juga magang di industri itu juga dia sudah banyak meneliti, ya. Kemudian Pak Muhammad Nur itu juga bidangnya glukoloid, ada oral peptida, pengembangan delivery carrier untuk obat, lalu hydrogel. Sebenarnya ada satu lagi itu gelatin ya, itu juga sedang concern dengan pengembangan produksi gelatin. Ya, itu dari laboratorium kimia. Kemudian pengolahan dan rekayasa pangan banyak sekali ya pilihannya. Jadi ada Gofar, ada Pak Sudarminto, Pak Gar ya, kemudian Bu Widya, Bu Erni, Bu Fitri, dan Pak Ibrahim. Ya, itu, nah ini bidang kajiannya untuk Gofar, teknologi pasca panen, produksi dan pengolahan pangan fungsional, ya, kemudian teknologi pangan kemudian industri pariwisata. Ini mungkin belum, tapi kalau ada tertarik silahkan saja ya. Gitu. Proyek yang saat ini dilakukan yang masih berlangsung ya, itu adalah ekstraksi mikrokoloid polisakarida dari biji alga. Ya. Kemudian Pak Sudarminto ini teknologi pasca panen, teknologi pangan tradisional, dan juga satu lagi terkait dengan umur simpan dan pengemasannya sesuai dengan mata kuliah yang diasuh oleh Pak. Ya. Kemudian Bu Widya ini ada teknologi pasca panen, pangan fungsional, produk berbasis atsiri, lalu juga ini proyeknya mungkin masih berlangsung atau mungkin objeknya sudah tidak lagi ada ekstraksi pigmen, ekstraksi tekstil, kemudian edible film dan bioplastik. Mungkin yang kedua ini yang masih ya Bu Widya. Masih dua-duanya bulan. Oh masih dua-duanya. Oh masih dua-duanya. Jadi kalau tertarik dengan topik ini silahkan bisa meneliti dia. Kemudian Bu Erni ini juga teknologi pasca panen dan teknologi pengolahan serealia ya. Proyeknya ini yang nomor 1 ini sudah lama, tapi setahu saya masih ada juga dikembangkan terus ya. Kemudian warna makanannya warna alami ya, gitu dari daun pandan, daun suci, ya makanan tradisional, punya sangat konsen dengan itu, juga regulasi pangan. Pangan juga kalau tertarik ingin karena pandemi mungkin objeknya di lab itu agak terbatas, nanti karena terus teknologi serealia ini juga banyak ya, terlihat terutama dari sorghum, kemudian ya umbi-umbian juga sebetulnya, nggak serealia aja ya. Yang serealia itu setahu saya dari sorghum. Kemudian Bu Fitri ini teknologi pasca panen dan juga sistem produksi pangan halal. Tapi teknologi processing pada umumnya yang juga melibatkan misalnya sistem emosi ya, ini juga Bu Fitri punya expertise di sana ya. Nanti ini saya tambahkan yang masih belum, nanti saya bagikan ke adik-adik lagi untuk dipertimbangkan. Kemudian Pak Ahmad Zaki itu di rekayasa proses pangan dan juga biosensor. Ya, sensornya itu banyak diteliti untuk yang beberapa waktu terakhir ya.
Itu kemudian laboratorium mikrobiologi pangan ini ada Bu Ella, ada Pak Joni, dan ada tambahan satu lagi itu Bu Dian Media ya, nanti mungkin tapi yang ini nggak bisa banyak gitu. Bu Media ini Bu Dian Media, Bu Dian Media ini masih di Australia tapi akan segera kembali, nanti akan ikut memperkuat di laboratorium mikrobiologi pangan. Untuk Prof. Ella, saya kira semuanya sudah tahu ya adik-adik ya, bidang aktifnya ya, bidang mikrobiologi pangan, pangan fermentasi ya, efek fermentasi pada senyawa bioaktif untuk kesehatan. Sekali saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi. Pak Joni juga demikian ya. Mikrobiologi pangan, pangan alami, pangan fermentasi, dan mungkin yang biotek ini terkait dengan deteksi DNA. Karena Pak Joni ini kan sebagai ketua lembaga pemeriksa halal ya, jadi sangat concern dengan analisis untuk mendeteksi kehalalan produk ya. Yang dikembangkan oleh Pak Joni ini deteksi DNA ya, DNA untuk berbagai produk. Oke, oh ya, kemudian tadi nanti saya tambahkan, saya belum tahu pasti di mikro itu spesifiknya apa. Kemudian untuk nutrisi pangan itu ada Bu Dewanti, Bu Eriana, saya sendiri dan Pak Jaya. Itu untuk Bu Dewanti saya kira juga udah tahu semua, gizi pangan, pangan fungsional ya untuk berbagai tujuan kesehatan atau pengesehatan penyakit ya. Anti-inflamasi, diabetes, antioksidan dari tanaman herbal, kemudian juga suplemen pangan, dan mungkin sebagian itu melibatkan uji in vitro ya, sebagian itu. Bu Eriana juga hampir sama terkait ekstraksi senyawa bioaktif dari tanaman, fermentasi sorghum murka ini agak baru ya. Yang pertama itu sudah banyak penelitiannya, terutama dari kulit jeruk ya, kulit jeruk beliau. Kemudian pengujian anti kanker ya dari senyawa bioaktif. Yang punya ekspertis tentang ini Bu Eri saja saya kira di lab nutrisi. Kemudian juga uji in vivo itu umum sekali. Dan toksikologi ini sesuai dengan mata kuliah yang diasuh. Untuk saya sendiri, saya banyak ke pengembangan pangan dengan indeks glisemik rendah, ya. Kemudian pengembangan produk berbasis kacang-kacangan untuk protein, berprotein alternatif, minuman fungsional berbasis teh. Saya juga ikut di proyeknya Pak Yun ya, terkait dengan alga, kemudian juga sertifikasi halal. Ya. Hampir semuanya melibatkan pengujian in vivo, kecuali untuk sertifikat halal. Itu ya, nggak melibatkan. Kemudian Pak Jaya itu perbaikan kualitas produk di FPPC ini mungkin masih juga ya. Kemudian studi konsumen, jadi melibatkan studi konsumen, kemudian juga analisis kehilangan zat gizi pada food service ya, industri food service. Lalu untuk uji laboratorium uji sensoris dan pangan terapan itu adalah Pak Vicky dan Bu Yeni. Ada dua orang saja. Pak Vicky ini proyeknya itu sudah jadi produknya, tapi mungkin akan dikembangkan lebih luas lagi ya, aspek-aspek yang akan diteliti itu terkait dengan kopi dan teh dari daun kopi ya, minuman penyegar, pangan fungsional, anti diabetes, dan juga secara umum sesuai dengan bidang ekspertis beliau itu di sifat sensoris pangan. Ya. Produknya bisa segala macam ya gitu, tapi aspek yang menjadi fokus adalah sifat sensoris. Ya. Kemudian Bu Eni juga sama ya, kalau nggak tak pergi ya Bu Eni ya, gitu. Segala macam produk juga diuji, tapi fokusnya di sifat sensoris ya, sesuai dengan bidang keahlian beliau ya. Gitu. Kemudian proyek yang ini ada mungkin bisa dikonfirmasi apakah proyek-proyeknya ini masih ada semua ya.
aroma defect, ya, cacat aroma pada kopi dan perbaikan mutu kakao dan produk coklat, pengembangan produk teh juga. Mungkin yang sensoflavo itu ya, Bu Eni yang nanti ya. Nanti saya tambahkan. Nggih Bu, sensoflavo itu untuk aroma kit itu Bu. Aroma kit, tapi bukan aroma defect kan? Aroma kit ya. Iya, aroma defect juga bagian pengembangannya dari kit itu nanti. Oh, oke. Ya, Betul. masih ada ini ya. Jadi kalau tertarik dengan aroma ya kopi ya, jadi bisa memilih dulu. Kira itu saja dari banyak lab yang ada. Benar ya? Kayaknya kok ini udah semua ya. Udah semua, silahkan mungkin bisa dilanjutkan Pak Tunjung. Jadi saya bagikan ke adik-adik. Oke. Ya. Tes dulu. Silahkan. Ini suara saya terdengar nggak, Bapak Ibu, adik? Kurang keras atau Terdengar. pelan atau sudah cukup keras? Cukup ya? Pak, cukup. Oke. Oke, misalnya. Oke. Share screen. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke. Ini saya pinjam dari lab biotek ya, profil dari lab biotek ya, dari Bu Agustin ini saya pinjam. Karena memang dosen di biotek di labnya di biotek, tapi jadi teman-teman dari biotek itu bisa juga memilih ya dosen dari THP ya, beberapa yang memang beliaunya bersedia untuk membimbing mahasiswa dari biotek seperti itu. Dan kami juga dari biotek itu juga menerima dari ITP. Jadi sebaliknya seperti itu. Memang background kami itu memang dulunya THP, tapi kemudian studi lanjutnya lebih ke arah biotek ya. Oke, baik, saya akan memaparkan ya profil dosen biotek di THP. Yang pertama, Bu Agustin ya, semuanya sudah kenal. Beliau proyeknya ada banyak ya. Saya kira yang mungkin paling banyak beliau ya, Bu Agustin ini. Yang pertama tentang bacteriophage ya. Kalau kemarin adik-adik hadir di webinar, yaitu hasil penelitian beliau terkait bacteriophage dan aplikasinya di bidang pertanian, pangan, dan pakan ya. Kemudian yang kedua itu produksi antibacterial compound ya. Bakteriosin ini adalah peptida siklik yang dihasilkan dari bakteri asam laktat ya, dan juga peptida-peptida lain mungkin ya, untuk aplikasi sepertinya di bidang pangan kalau nggak salah ini ya. Kemudian yang ketiga itu terkait energi barukan, kalau nggak salah itu bioetanol ya. Beliau juga concern di bidang ini. Kemudian proyek keempat itu untuk food safety detection ya, rapid detection berbasis metode molekuler ya, ada yang DNA based. Jadi mungkin ini banyak dosen di THP itu yang beririsan ya bidang penelitiannya. Itu Bu Agustin. Kemudian kita lanjutkan ke Pak Aji ya. Pak Aji ini juga proyeknya banyak ya. Yang pertama terkait porang, di aspek mikroba dan enzimnya. Jadi untuk processing porang, kalau ada yang tertarik bisa ke beliau ya. Untuk kedua itu terkait isolasi dan karakterisasi enzim dari tempe ya. Yang ketiga utilisasi glukomanan dan glukomanan untuk keamanan pangan. Jadi, itu proyek dari Pak Aji. Tapi nanti mahasiswa
perlu menanyakan ke beliau-beliaunya ya, artinya yang ongoing project apa saja, yang sedang didanai oleh beliau-beliau itu apa saja, atau mungkin mahasiswa nanti mengusulkan idenya seperti itu ya untuk dikerjakan, atau mahasiswa juga melakukan MBKM ya di industri terkait ataupun tidak terkait juga nanti nggak masalah ya. Jadi kalaupun diperlukan tambahan pembimbing yang sesuai bidangnya, misalnya nanti Pak pembimbing, misalnya Pak Aji, tapi Anda penelitian di industri yang tidak istilahnya tidak sama dengan proyek yang ada di sini, itu nanti kalau memang dibutuhkan dosen pendamping ya nanti akan kita alokasikan dosen kedua seperti itu. Begitu nggih Bu Wulan nggih? Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir. Intinya itu. Kemudian yang ketiga saya sendiri ya, proyeknya terkait utamanya sih utilisasi dan valorisasi biomasa industri kalau saya ya. Jadi yang sekarang sedang berjalan itu evolusi mikroba. Ini ada mikroba yang kita isolasi untuk mendegradasi keratin ya. Ini didanai ya. Kemudian yang kedua itu produksi silika nanopartikel dari biomasa industri, ini juga didanai kalau ini dari industri. Dan yang ketiga ini yang lain-lain yang dulu kita jalan, ini dengan Bu Weni sebenarnya kita tahun lalu cukup intensif ya kita penelitian ini dengan Pak Diko juga sebenarnya. Tapi ini istilahnya apa, semacam side project karena hobi ya. Jadi, hobi kita ingin mengembangkan proses fermentasi yang terkontrol yang menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas gitu ya, dan untuk meningkatkan value-nya sebenarnya itu. Jadi itu proyek dari saya ya. Kemudian selanjutnya Pak Kholis ya, panggilannya Pak Kholis. Ini mahasiswa sering salah memilih antara Pak Muhammad Nur ya MO dan Muhammad Nur Kholis ya. Jadi Pak Muhammad Nur itu kalau nggak salah Pak Diko nanti memilihnya itu berbasis kode atau nama lengkap Pak. Oh, nama lengkap ya. Jadi jangan salah ya. Pak Muhammad Nur ya. Kalau Pak Muhammad Nur tadi yang dari dijelaskan Bu Wulan, beliau processing. Kalau yang di biotek itu Muhammad Nur Kholis. Dan kalau nggak salah Pak Muhammad Nur itu pakai K ya. Ini pakai C semuanya. Ya, ada CH ini lebih diingat ya. Ya. Pak Kholis ini ahli yeast ya. Jadi beliaunya itu proyeknya terkait yeast untuk macam-macam aplikasinya ya. Penelitiannya terkait isolasi, screening, ya ini sama dengan saya juga ada evolusi adaptif. Jadi proyek yang kita kerjakan itu ada yang memang kita dalam satu hibah penelitian yang sama seperti itu. Kemudian selanjutnya itu Bu Vina ya, istrinya Pak Kholis ini juga baru pulang, alhamdulillah sudah selesai kalau nggak salah, sedang mengajukan ini ya, pengaktifan kembali sudah ya. Jadi nanti kita plotting juga. Jadi ada adik mahasiswa yang tertarik di bidang biotek pangan, beliau ahli biotek pangan ya. Kalau mungkin mau ini ya sedikit searching gitu Anda cari aja, pasti ada publikasinya di di Google itu bisa nemukan kira-kira apa bidang apa sih yang dikerjakan Bu Vina seperti itu ya. Nah yang studi lanjut ini nggak bisa dipilih ya, nggak ditawarkan. Jadi ada Bu Endrika, bidang beliau di nanoteknologi, Bu Ida itu nutrigenomik, dan Bu Dita itu di rekayasa enzim ya, untuk berbagai keperluan ya. Itu. Kemudian kita juga ada Fenty, bidang beliau fermentasi bioetanol dan nutrigenomics. Tapi Bu Fenty tidak bisa dipilih sebagai pembimbing
Seperti itu. Jadi yang bisa nanti Anda pilih adalah Bu Veronica, Bu Vina ya, Pak Kholes, saya, Pak Aji, dan Pak Gusti. Itu yang dari bioteknologi. Saya kira itu Pak Dego dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Tunjung atas waktunya dan arahannya terkait dengan profil dari dosen di Prodi Biotek. Nah, mungkin ini kita beranjak ke acara yang dinanti ya oleh adik-adik sekalian mungkin, yaitu simulasi gitu atau bagaimana sih program pemilihan ini nanti berjalan atau dilakukan. Akan tetapi saya akan sharing dulu beberapa rules yang akan saya sampaikan yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Ini sudah terlihat share screen-nya? Ampun, nggih. Ya. Oke. Oke, jadi untuk proses pemilihan dosen pembimbing skripsi berdasarkan atau berbasis program ini sudah dilakukan sejak mahasiswa THP angkatan 2014. Nah, ini gagasan dari Ibu Erni dan Bu Teti waktu itu ya. Jadi usulannya sebetulnya yang paling semangat dulu ruhnya adalah Bu Erni ya. Kenapa? Karena banyak sekali dulu KPS Bu Erni dan Bu Enrika waktu itu mendapatkan keluhan dari mahasiswa bahwa pemilihan yang diplotting dari jurusan itu dirasa kurang adil gitu ya oleh mahasiswa. Dan akhirnya banyak sekali di tengah jalan itu pindah-pindah gitu, pindah-pindah pembimbing karena merasa kurang adil, saya tidak mau dibimbing oleh dosen A, B, C, dan D gitu misalnya dan seterusnya. Nah, maka menambah keruwetan ya di proses berjalannya skripsi. Nah, itu juga akan memperlambat studi dari mahasiswa juga karena berganti pembimbing itu biasanya prosesnya mulai dari awal lagi gitu kan, membuang waktunya. Maka dari itu dilakukanlah sistem pemilihan langsung ini ya berdasarkan program berbasis website. Nah, walaupun masih ada beberapa kekurangan, tetapi secara umum sistem ini sudah dianggap cukup ya untuk mengatasi permasalahan yang selama ini ada dalam proses plotting pembimbing skripsi. Nah, sebelum memilih nanti, di form itu nanti, di programnya, itu nanti Anda mengisi data lengkap. Ya, nanti ketika pemilihan jangan lupa berdoa dulu pastinya. Diawali dengan doa supaya nanti hasilnya diberikan yang terbaik. Lalu di form itu nanti ada isian data. Nah, ini harus diperhatikan, ada isian data yang harus dilengkapi, program studi, nama, NIM, topik skripsi, kemudian alamat di Malang, ya, alamat di Malang. Kalau misalkan pandemi ini atau saat ini tidak kos lagi, boleh diisikan alamat rumah ya atau alamat tempat tinggal sekarang yang bisa dilacak seperti itu. Kemudian nomor HP aktif yang bisa dihubungi baik itu melalui WA, telepon atau SMS ya. Kemudian jangan lupa jumlah SKS seperti yang sudah disebutkan tadi Bu Wulan yang ditempuh sampai dengan semester 6 karena itu nanti sebagai syarat kelayakan adik-adik sekalian bisa mengambil skripsi ya. Jadi ada syarat minimal mahasiswa yang boleh mengambil skripsi itu ada syarat jumlah SKS-nya. Kemudian isi data IPK sampai dengan semester 5 ya karena semester 6 ini belum selesai ya maka isikan data IPK ya bukan IPK sampai dengan semester 5 ya. Dengan penulisannya itu formatnya adalah format desimal internasional yaitu titik sebagai tanda pemisah desimal yaitu misalnya 3.99 ya atau dibaca 3,99 tapi dituliskan tidak 3.99. Nah, kemudian perhatikan isian data dan pilihan dosen. Nah, yang paling penting ini adalah pilihan dosennya. Nah, yang paling penting. Nah, ini pilihan dosen ini diperhatikan sebelum submit ya. Cross check dulu ya sebelum pencet tombol submit, cross check apakah isian datanya sudah betul dan pilihan dosennya sudah sesuai atau belum ya, baru lakukan submit. Nah,
pastikan yang paling penting nama dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 jika memilih. Nah, pembimbing 2 ini sifatnya opsional, bisa ditambahkan ketika berjalan nanti, ya, apakah nanti pembimbing satunya membutuhkan pembimbing 2 atau tidak, atau misalkan dirasa butuh pendamping dosen pembimbing satunya, itu nanti Anda bisa mengajukan dosen pembimbing 2. Jadi bisa langsung dipilih sekarang nanti ketika hari pemilihan, atau misalnya ketika sudah dapat pembimbing 1 baru mengajukan ke jurusan untuk pembimbing 2 itu juga boleh, ya. Ya, pastikan sudah benar pilihannya sebelum proses simpan atau submit. Nah, itu. Nah, permintaan perubahan data yang sudah disubmit itu boleh, ya, atau sah-sah saja untuk diajukan, ya. Tapi ada resikonya, ya. Resikonya adalah Anda ketika misalkan request ke saya dengan disetujui oleh KPS Biotek atau ITP, nanti oke, saya hapus data pemilihannya, tapi resikonya adalah nanti mengulang pengisian dari awal dan memilih dosen yang masih available. Ya, jadi nanti kuota yang masih available siapa saja, nah itu yang tidak mau harus dipilih. Jadi dosen ini ada kuotanya sendiri-sendiri, sudah dibagi secara proporsional. Nah, nanti kalau misalkan Anda milih ini ternyata kurang sreg dosen A misalnya, kemudian mengajukan saya minta diubah datanya atau mau milih dosen lain, boleh gitu ya, dihapus dari database. Kemudian resikonya tadi diisi lagi dari awal, dan dosen yang dipilih itu yang bisa adalah yang masih available kuotanya, seperti itu. Ya. Nah, ini informasi tambahan mungkin ya dari Pak Tunjung, ada beberapa dosen yang tidak bersedia untuk membimbing mahasiswa biotek karena fokus atau kepakarannya itu tidak ke arah biotek, seperti Prof. Simon, Bu Eri, ya, dan juga Pak Jaya. Ini berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan, beliau ini tidak bersedia untuk membimbing mahasiswa biotek. Nah, maka dari itu nanti untuk mahasiswa biotek diharapkan tidak memilih dosen berikut ini, ya, karena nanti kalau terpilih mungkin akan diplotting ulang ya oleh KPS, seperti itu, atau dibatalkan kemudian memilih dosen biotek yang available. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan berhasil dan sesuai harapan, ya, untuk adik-adik sekalian. Maka kita lanjutkan sekarang untuk simulasinya. Oke. Oke, apa sudah terlihat sekarang screen share-nya sudah ya. Jadi ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini adalah sistem atau program dalam pemilihan pembimbing skripsi. Ya, jadi di sini Anda seperti mengisi Google Form, ya. Jadi di sini ada form, gitu ya. Di sini ada pilihan yang pertama program studi, ya, ITP dan Biotek, ya, karena kita hanya ada 2 PS, ITP dan Biotek, maka dipilih ITP dan Biotek. Nah, kemudian isikan NIM, ya, secara lengkap. Ini saya coba isikan NIM saya dulu. Nah, kemudian nama, gitu ya, diisikan lengkap, ya. Kemudian alamat, ya, diisikan lengkap. Nomor HP boleh pakai +62 atau boleh pakai angka 0, silakan. Kemudian email aktif, boleh email UB ataupun email Gmail, gitu ya. Ya. Nah, kemudian nanti jenis skripsinya apa, gitu kan? Karena kita skripsinya, nah ini yang ingin saya konfirmasi Pak Tunjung. Ini kita masih pakai skema lama bahwa skripsi itu masih ada 5 jenis, yaitu skripsi berupa atau berbentuk penelitian, magang, karya desain teknologi, kewirausahaan, dan karya ilmiah kompetitif. Nah, kalau MBKM itu kan nanti ada proyek kemanusiaan dan juga ada
membangun desa gitu. Nah, ini belum kita masukkan, apakah mau dimasukkan atau gimana? Nanti nanti di apa namanya? Saya minta kabarnya ya dari jurusan seperti apa, apakah mau dimasukkan atau tetap seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada topik skripsi. Topik skripsi ini adalah kira-kira Anda ingin membawa judul apa gitu ya. Membawa judul apa di penelitiannya ya, misalnya analisis gitu ya, analisis umur simpan gitu ya, umur simpan susu bubuk edamame gitu ya misalnya. Nah, jadi ini diusahakan sebisa mungkin diisikan. Walaupun nanti pada apa namanya? Pada proses pembimbingan bisa saja berubah karena bisa saja ada dosen yang misalnya semua mahasiswa bimbingannya harus mengerjakan proyek dari dosennya seperti tahun lalu itu Prof Har gitu ya. Prof Har itu mahasiswanya diwajibkan untuk apa namanya? Mengerjakan proyek dari beliau gitu. Ya, jadi tapi sebisa mungkin ada topik yang akan dibawa ke pembimbingnya gitu ya. Karena ya memang tidak semua dosen juga punya proyek. Jadi ada yang memang gagasan atau usulan dari mahasiswanya seperti itu. Nah, IPK ini dituliskan tadi jangan lupa pakai titik 3,99 jumlah SKS yang ditempuh sampai dengan semester 6 berapa. Lalu apakah ada mata kuliah yang nilainya D atau D+ ya, itu diisikan berapa SKS-nya. Misalkan ada 2 mata kuliah, ada 4 SKS yang nilainya D ya. Jadi 2 mata kuliah masing-masing 2 SKS jadi 4 SKS. Tuliskan 4 kalau ada. Kalau tidak tuliskan 0 ya. Jangan dikosongkan, tulis 0 gitu ya. Kemudian SKS mata kuliah nilai E ya, kalau tidak ada isikan 0. Oke. Kemudian nah ini dipilih nama dosennya ya. Jadi secara default itu yang akan muncul itu nama Prof Simon karena ada di urutan paling atas gitu ya. Nah, nanti Anda harus memilih. Kalau Anda tidak milih nanti secara default sistem akan memilih berdasarkan urutan. Jadi kalau misalkan Prof Simon sudah habis kuotanya, nanti yang akan muncul pertama di sini adalah Prof Har. Kemudian kalau Prof Har sudah habis, secara default yang akan muncul berikutnya adalah Prof Yun gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus dipilih. Ini ada beberapa kejadian. Jadi lupa. Jadi dia gagal gitu ya, misalnya memilih gitu ya, memilih Prof Teti misalnya. Nah, kemudian disimpan, ternyata gagal gitu ya. Artinya gagal sudah habis kuotanya, maka dia kembali lagi ke halaman pemilihan ini. Nah, kemudian lupa untuk memilih dosennya karena buru-buru langsung submit ya, maka dia akan kembali ke pilihan awal biasanya ke Prof Simon lagi. Ya seperti itu. Nah, ini kalau sudah ya, ini boleh dipilih boleh tidak tadi ya, boleh dipilih saat pemilihan ataupun mau diajukan nanti itu silahkan. Yang jelas pembimbing 2 juga ada kuotanya kalau tidak salah ada kuota untuk IPK yang di atas 2 di atas 3 itu boleh membimbing 3 orang mahasiswa dengan IPK di atas 3 dan 2 orang mahasiswa yang di bawah IPK 3. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan mau dipilih, misalkan saya, ya milih saya, lalu simpan gitu ya. Maka simpan. Nah, ketika berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini ya. Data pendaftaran Anda telah berhasil tersimpan. Kalau tidak ada, maka biasanya ada error ya, error 404 atau bad gateway dan lain sebagainya. Nah, kalau berhasil maka akan ada notifikasi seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak berhasil biasanya ada error ya, entah dia error 404 atau misalkan error no connection dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau sudah tersimpan nanti saya bisa lihat di sini nanti. Nah, ini di dashboard admin. Nah, kalau sudah tersimpan nanti ada datanya ya, data tersimpan ya. Jadi saya
PS ya, NIM, nama, topik, IPK, dosen 1, 2 dan seterusnya. Memang ini tampilan tidak semua ditampilkan, tapi nanti ketika saya ekspor ke Excel itu semua isian itu akan ada ya. Tapi yang ditampilkan di sini ya, di sini itu nanti hanya beberapa informasi penting saja ya, seperti ini ya, PS, NIM, nama, topik, IPK. Nanti akan saya cek gitu ya, mana yang sudah berhasil masuk atau sudah berapa orang yang sudah berhasil masuk dan berapa orang yang belum gitu ya. Nanti ada reportnya seperti ini tiap anak ya. Nah, maka nanti ini akan saya tunjukkan reportnya. Kalau tiap orang itu sudah berhasil, maka akan muncul data seperti ini ya. Jadi di sini ada IDX urutan berapa ya. Jadi adik-adik sekalian nanti berhasil masuk sebagai pemilih di urutan keberapa, ini sebagai IDX ya. Kemudian ada tanggal dan jam. Nah, nanti ini akan terlihat gitu ya. Kalau misalkan kita sepakati pemilihan jam 9 gitu misalnya, ternyata Anda milih jam 8.55 gitu ya. Nah, maka berarti Anda terindikasi melakukan kecurangan. Nah, maka nanti bisa melalui persetujuan forum dengan KPS ya, saya KPS itu bisa saja dihapus datanya dan harus memilih ulang dengan resiko tadi sama harus memilih dosen yang masih tersedia kuotanya seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada tanggal di sini, jamnya ya ini terlihat, kemudian program studi, NIM ya, nama, alamat ya, kemudian email, jenis skripsinya apa, topiknya apa, IPK berapa, jumlah SKS tempuh berapa, dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan form isian tadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pengenalan programnya. Apakah dari KPS ada tambahan atau dari Kajur Sekjur ada tambahan? Monggo dipersilahkan atau mungkin kita buka sesi tanya jawab seperti itu. Ada tambahan dikit deh. Oke, monggo Bu Ulan. Ini kan ada yang kita beri prioritas untuk memilih terlebih dahulu. Betul. Ya, dari asisten, kemudian aktivis ya gitu. Itu kalau dari IPT itu ada 60 orang yang mengirimkan ke saya dan titiknya itu yang sudah terpilih 33. Gimana Bu? 33. Yang mengirimkan 33. Yang terpilih ya, yang terpilih untuk dapat privilege untuk duluan memilihnya. Untuk duluan. Oke. Ya, jadi itu mungkin sudah disampaikan ya adik-adik sekalian oleh KPS sebelumnya bahwa ya memang adik-adik mahasiswa yang aktif gitu ya, yang aktif mengelola himpunan ataupun aktif menjadi asisten praktikum itu memiliki privilege untuk bisa melakukan pemilihan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti di batch 2-nya baru pemilihan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang tidak masuk ke dalam tadi yang mendapatkan privilege seperti itu. Jadi ini teknisnya kita akan laksanakan dalam 2 batch ya, batch pertama dan batch kedua. Batch pertama itu untuk pemilihan mahasiswa-mahasiswa yang terpilih tadi 33 orang yang terpilih. Kemudian sisanya berarti sekitar 159 ya, 159 sisanya itu di batch kedua. Seperti itu adik-adik. Adikku mau nambah. Oke, monggo Pak Tunjung. Jadi terkait jenis skripsi ya dan topiknya ya. Yang pertama jenis skripsi nanti kalau memang mudah di sistem kita update berdasarkan pilihan yang ada. Kemudian yang kedua itu tidak mutlak. Ini perlu saya sampaikan ke mahasiswa ya. Artinya kalau saya sudah terlanjur memilih penelitian tapi nanti ganti magang itu nggak apa-apa. Jadi dan topik itu bisa berubah ya. Jadi yang Anda inputkan di sana itu adalah rencana ya. Rencana. Saya inginnya penelitian atau magang dengan topik ini kan. Nah, nanti kan Anda diskusi dengan dosennya. Bisa saja berubah. Jadi itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Itu perlu saya sampaikan.
Terima kasih Pak Dik. Oke, ya Pak Tunjung. Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Tunjung, memang itu bukan suatu hal yang mutlak, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, hanya saja daripada kosong lebih baik diisi, ya seperti itu. Tapi masih kemungkinan bisa berubah seiring berjalannya proses skripsi nantinya, seperti itu. Oke, apakah langsung sekarang mau dilakukan simulasi? Nggih Pak, monggo. Oke. Jadi adik-adik sekalian mungkin bisa langsung ke alamat webnya. Tadi alamat webnya itu Atau mereka diminta menyiapkan copy paste-nya dulu Pak Digo. oke, ya, Data itu ya. betul. Kita berikan waktu berapa menit mungkin, Pak? Ya 5 menit. Ya, ditampilkan aja itu datanya tadi sehingga mahasiswa bisa nyiapkan di Word atau di Note gitu ya. Nanti Siap. tinggal copy paste gitu yang isiannya. Oke, Pak. Oke, jadi ini adik-adik sekalian alamat websitenya. Ini jadi isiannya ini bisa disiapkan di di Word atau di Notepad ya. Untuk isian-isian ini kita beri waktu 5 menit. Dan juga selain isian itu bisa juga ini urutan ya. Urutan dosen yang akan dipilih gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ingin memilih dosen tadinya misalnya Pak Tunjung gitu ya. Pertama ternyata setelah disubmit Pak Tunjung penuh. Maka saya harus beralih ke siapa? Misalkan dari biotek ya. Dari biotek Pak Nurholis ya. Yang kedua. Maka Anda harus dengan cepat bisa memilih gitu ya, memutuskan siapa yang berikutnya. Kemudian kalau Pak Nurholis masih penuh, berarti siapa kira-kira Bu Vina gitu ya, Bu Veronica Happy Sri Hervina ini atau Bu Vina, maka dipilih. Kalau masih penuh juga gitu ya, maka milih siapa, misalkan Bu Agustin gitu ya. Baru nanti kalau masih penuh juga Pak Aji gitu ya. Kalau masih penuh juga ya mungkin nanti siapa yang available yang keahliannya masih dekat gitu ya. Misalnya kalau di mikro atau biotek itu mungkin ada Pak Joni, ya Bu Elo gitu masih bisa ya. Seperti atau Pak Zaki gitu mungkin masih bisa. Seperti itu. Itu tipsnya ya, mungkin ada ya diurutkan 1 sampai 24 ya kalau bisa. Ya, kecuali untuk yang biotek tadi yang 3 dosen yang tidak bersedia membimbing mahasiswa biotek itu tidak perlu dimasukkan, tapi yang lainnya bisa. Monggo kita berikan waktu 5 menit mungkin sampai 10-20 gitu ya. Nanti baru kita lakukan pemilihan serentak.
Oke, mahasiswa tadi 10.20 sudah bisa submit ya. Oke, ini di data saya sudah ada 60 data yang masuk ya. Oke. Bergerak terus, sudah 75 masuk ya dalam 3 menit ya. Gak apa-apa, ini masih simulasi ya, masih perkenalan programnya. Ya nanti kalau misalkan dirasa hari ini kurang, bisa kita ulang lagi ya di lain waktu, nanti disepakati sebelum pemilihan final nantinya, seperti itu. Oke. Sudah ada 91 data masuk ya, baru 3 menit. Ini biasanya kalau misalkan saat pemilihan aslinya nanti itu 1 menit sudah selesai ya, 1 sampai 2 menit ya, paling lama 2 menit sudah selesai biasanya. Jadi memang proses yang cepat ya, seperti itu. Ini 99 sudah masuk ya, dari 190 dari 204 yang memilih. Yang seharusnya memilih ya, seperti itu. Sudah masuk 116 ya dari 204. Ya sudah 125 masuk data dari 204 yang memilih. Oke, ini kita lihat ya di halaman depan dari form pengisian sudah mulai berkurang ya jumlah dosennya. Ya, ini terlihat ada beberapa nama dosen yang sudah menghilang, seperti Bu Teti itu sudah menghilang, Pak Tunjung, Bu Agustin, Pak Aji, ya itu sudah mulai menghilang dari sini. Artinya apa? Artinya kuotanya sudah habis gitu ya. Maka adik-adik yang belum dapat ya pembimbing atau belum memilih pembimbing itu bisa memilih yang masih tersedia di sini gitu, di halaman depan ini seperti itu. Saya ada Pak Simon, Prof Har, Pak Yun, Pak Dar,
Prof. Dewanti ya, Prof. Elo sudah habis juga ya. Bu Weni sudah habis, Bu Widya ya, sudah habis juga kuotanya ya, seperti itu. Ya, sudah 130 data masuk. Bagaimana Pak Tunjung? Apa mau ditunggu atau Ya monggo mau dicoba lagi lah gitu. Nanti kita jadwalkan pemilihannya kapan ini sebaiknya. monggo saya ikut dari adik-adik mahasiswa aja Pak gitu. Kalau di hari biasa itu banyak bentroknya ya. Hari biasa banyak bentrok. Biasanya tahun lalu juga pas Ramadan juga itu habis taraweh Pak. Oke, tapi Sekitar hari jam biasa ya. Ya hari biasa habis taraweh itu Jam jam 8 gitu ya. ya jam setengah 9 kalau nggak salah. Setengah 9 kalau nggak Iya. salah ya. Ingat Iya. saya ya. Ya, itu biasanya simulasi dan juga pemilihannya itu di jam tersebut Pak gitu. Oke. Gitu. Ini coba simulasi satu kali lagi deh. Kita coba ya. sebelum kita tutup ya. Ya, Kan sebelum. beberapa menit aja kan ini. Oke, baik. Ya, adik-adik sekalian, ini diberikan kesempatan lagi oleh Pak Tunjung untuk mencoba kembali. Nah, ini datanya sudah masuk sampai jam 10.29, ini 131. Ini sementara saya hapus dulu semua data ya. Oke. Maka akan kosong kembali. Oke, jadi ini udah kosong lagi. Di jam saya ini 10.29. Sama ya. Sama ya. Berarti 10 berapa Pak? 30 aja langsung aja habis ini. Oke, 10.30 langsung ya. Lihat jamnya adik-adik, jam komputernya atau di jam HP-nya. 10.30 langsung di Sudah ada yang milih. Nah, sudah ada yang milih ini. Dikosongi aja itu. Enggak apa-apa udah. Enggak apa-apa. Atau ya 10.30 aja. Oh, oke, udah mulai kok. 10.30. Terus enggak apa-apa wes, Dek. Oke. Nah, ini kalau kita pakai jam komputer atau HP Pak Tunjung, ini informasi juga buat adik-adik. Ini berdasarkan pengalaman. Ya? Itu memang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat 30 detik, ada yang lebih cepat 10 detik dan lain sebagainya. Itu kalau pakai jam komputer atau jam HP. Ya. Maka kita biasanya disepakati dengan adik-adik itu pakai jam acuan gitu. Biasanya pakai jam di online. Yang kita acu misalkan jam di website tertentu gitu. Jadi nanti pas waktu pemilihan aslinya nanti pakai itu ya? Iya. Sepakati bersama gitu ya? Adik-adik harus mengacu pada jam tersebut gitu. Yang kita sepakati sebagai acuan secara online gitu. Kita bisa nge-track nggak itu yang duluan? Ada timestamp-nya kan? Bisa Pak, ada timestamp-nya. Jadi di tiap-tiap mahasiswa ini saya stop share dulu. Ini saya coba download dulu. Jadi ketahuan saya contohkan ya. Mencuri start. Nah, ini contoh aja. Nggak apa-apa. Nah, ini pas nih 10.30.06 Pak. Gitu. Oke. Nah, ini 6 detik. Ya. 10.30 lewat 6 detik. Nah, ini ada Husna Alfafa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada timestamp-nya Pak. Jadi misalkan kita sepakati berdasarkan jam online misalkan 10.30. Ternyata yang bersangkutan 10.29 gitu ya. 10.29.00 gitu. Itu kan lebihnya 1 menit. Ya, kalau lebihnya 1 detik mungkin masih toleransi atau 2 detik gitu. Karena ada perbedaan ya. Oke. Ada deviasi waktu gitu. Tapi kalau udah 1 menit itu udah terlalu lama sekali. Nah, mungkin iya. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin nanti ada nama-nama yang kemudian nanti di list yang timestamp-nya mencurigakan akan saya ajukan ke KPS untuk diputuskan apakah dihapus atau tidak. Seperti itu Pak. Diskualifikasi. Ya, kalau balapan aja nyuri start kan diskualifikasi gitu. Lama seperti itu. Harus serentak nanti ya disepakati mahasiswa ya nanti dari Hima Logista mungkin ya bisa menghubungi. Ya, nanti diatur adik-adik aja saya manut, saya ikut keputusan. Jadi Hima nanti tolong ngabari ke Pak Diego ya nanti ya. Oke, Pak. Itu ya.
Pak, ditampilkan Pak Diko. Ini kita Oke. monitor sampai 10.35 ya. 10.35 nanti kita Kita cukupkan. ya off ya. Oke, sudah masuk nih paling 117, Pak. Sudah masuk 117. Langsung ya. Mm-mm. Mungkin ada yang konsisten ya. Ya, dari beberapa simulasi ada yang memang konsisten, ada yang kadang berubah-ubah, Pak. Oke. Gitu. Tapi sebagian besar konsisten ya kayaknya ya. Ya, kurang lebih, Pak. Gitu. Oh, ini Fidel Castro 4 kali. Ya, termasuk itu yang seperti ini mungkin nanti akan akan dihapus semua ya datanya. karena error ya itu isiannya juga masih. Ya, nanti harapannya nanti kita simulasi yang berikutnya itu simulasi yang menuju final gitu ya. Jadi ya mungkin nggak apa-apa hari ini masih ada coba-coba seperti ini, nggak apa-apa. Tapi nanti mohon ya ketika simulasi akhir itu Beneran ya. beneran gitu ya. Karena ini kuotanya sudah dipas, jadi kalau ada data double nanti temennya nggak dapat membimbing gitu ya. Sementara saya hapus. Oh iya, yang harus diperhatikan juga NIM ya adik-adik. NIM ini identik, nggak bisa berulang gitu ya. Jadi kalau misalkan harusnya misalkan saya contohkan ini Alexandra Mayang 1851001014 kali 019 ternyata typo gitu ya. Typo kemudian dia menulis 018 yang punyanya misalnya Brili gitu ya. Punyanya Brili ini dimasukkan gitu misalnya. Nah, maka nanti karena typo Brili itu nggak bisa masuk, Pak. Padahal NIM-nya yang benar itu punyanya Brili gitu misalnya. Nah, itu merugikan temannya. Itu seperti apa, Pak? Saya nanti kan tinggal laporan aja kemudian nanti. Nah, ini kadang-kadang hal-hal teknis seperti ini terjadi, Pak, gitu. Iya. Dan harus diputuskan juga rules-nya seperti apa. Ya nanti kan kelihatan yang nyalai siapa gitu ya. Ya, nanti kan bisa saya search misalkan harusnya dia punyanya Brili gitu ya. Ternyata beri laporan Pak, NIM saya sudah dipakai gitu. Nanti saya search di sini, yang pakai Brili misalnya tadi Alexandra. Nah berarti Alexandra ini yang mengacau gitu misalnya ini seperti itu. Berarti yang dia salah masuk NIM akhirnya merugikan Brili. Maka Ya, apakah nanti kita hapus atau gimana nanti perlu disepakati di jurusan. Bisa didiskusikan nanti ya. Seperti itu. Dan ini tapi harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Maka untuk NIM itu kalau bisa dikopas saja, jangan diketik ya, karena rawan tipu. Yang lainnya monggo silakan, nggak apa-apa. Kalau nama tipe dikit nggak apa-apa, nanti bisa kita sesuaikan dengan daftar nama mahasiswa seperti itu. Ya mungkin sudah 10.36 Pak Diko. Ini dicukupkan dulu ya simulasinya, mungkin ada pertanyaan ya dari tadi kan kita skip ya sesi pertanyaan, ada diskusi. Ini 124 Pak sampai 10.36. Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan mahasiswa monggo kita tunggu ya. Pak, izin tanya Pak. Tadi NIM itu kan katanya kalau cuma salah ketik, tapi kalau misalnya dengan intensi untuk ngeblok gimana Pak? Tendensi mau ngeblok temennya gitu? Iya. Ya itu kan nanti kita lihat. Jadi misalkan dia masukkan NIM-nya siapa tapi namanya beda. Misalkan NIM-nya Patrick gitu dipakai oleh misalkan Nabilah gitu ya, Nabilah Mei gitu. Berarti kan nggak cocok, berarti kan yang mengacau kan misalkan Nabilah gitu. Nanti Patrick laporan, Pak NIM saya sudah dipakai, entah itu tendensinya apa. Itu kalau biasanya itu saya hapus. Kalau kesepakatannya angkatan dulu dihapus gitu ya. Entah tendensinya tidak sengaja atau sengaja, itu resiko pahit yang harus dihadapi, harus dengan rela untuk dihapus datanya gitu. Karena merugikan temannya. Seperti itu. Tapi kan kalau kayak gitu
temennya yang udah keblok duluan itu dia nggak bisa milih. Terus kalau dosen yang dia pengen pilih habis kan bener-bener nggak itu Pak, nggak apa, nggak fair banget. Ya. Terus sama yang berdasar nama kan kalau namanya diisi asal juga bisa. Nah itu dia makanya kita himbau kalau nama itu ya istilahnya data ini karena memang ini serius ya Dek ya. Jadi jangan sampai main-main. Nanti kalau misalkan nama asal ya NIM-nya kita cocokkan namanya asal gitu. Ya nanti akan kita umumkan gitu. Apakah mau dianulir atau gimana gitu kan. Pastinya nanti akan ada konflik di antara teman-teman sendiri gitu ya kalau ada kejadian segitu. Nah, itu biasanya saya serahkan secara musyawarah untuk di mahasiswanya mau seperti apa rules-nya gitu. Atau nanti dari jurusan seperti apa, dari mahasiswa maunya seperti apa gitu. Memang sistem ini belum dirancang seperti itu. Jadi memang yang dirugikan yaitu tadi yang apa namanya yang tidak sengaja ataupun sengaja memang merugikan temannya dan memang temannya juga akan dirugikan dan pasti akan keduluan oleh temannya yang lain. Ya seperti itu. Ya memang kita tidak bisa apa namanya mengatur sampai ke situ gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ya memang masih ada kekurangan ya tapi memang sudah lebih baik daripada diplotingkan oleh jurusan seperti itu. Mungkin Pak Tunjung ada pandangan lain. Ya kalau saya apa namanya kita ini ya ini balik ke kehidupan ya. Jadi filosofi kehidupan ngapain gitu loh kamu apa namanya yang satu ya kita berprasangka yang baik saja. Yang kedua itu ya kalaupun ada kesengajaan seperti itu ya saya kira ya nggak perlu di apa ya dilakukan ya. Jadi hidup ini ya cari saudara itu pesan saya, jangan cari musuh itu gampang deh. Kamu tinggal ketemu orang kamu pukul gitu aja jadi musuh. Cari saudara itu kan susah. Jadi itu saja. Jadi kita itu jangan jangan menyakiti orang lain lah seperti itu ya. Ya pesan untuk semuanya sebenarnya ya. Saya kira kok itu deh. Yang pertama berprasangka baik dulu ya. Yang kedua itu tadi kita punya niat yang baik ya, jangan saling menyakiti. Saya kira itu dari saya. Ya untuk konsekuensinya ya nanti seperti itu tadi kalau memang ada ketidaksengajaan kita menganggapnya ya ketidaksengajaan ya nanti kita rembuk bareng-bareng kan bisa ya. Dan mekanismenya kalau ada seperti itu tadi terblokir ya itu langsung menghubungi Pak Dego. Saat itu juga harus langsung menghubungi dan nanti akan di search terus dianulir ya. Nah kalau ada ketidakpuasan itu nanti Anda bisa mengajukan apa istilahnya banding mosi ya banding langsung ke KPS. Kita juga nggak kaku kok Dek ya. Kita juga nggak kaku. Kita juga melihat apa namanya case per case gitu ya. Pasti ada solusi. Selama ini sih nggak ada kemarin nggak pernah ada masalah ya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu ketika ada permasalahan dengan pemilihan itu ya datang ke kami gitu ya. Terus selalu kita carikan solusi. Saya kira itu ya Bu Wulan, monggo kalau ada tambahan. Maaf. Iya. Jadi ya berprasangka baik aja lah Dek. Apa namanya? Sepertinya kok nggak ada ya pemikiran seperti itu karena tujuannya memang mencari pembimbing kan, bukan menyengsarakan teman kan gitu. Jadi kalau ada ini mungkin ya tidak sih. Tapi bisa lah nanti di saya juga nggak ingin berandai-andai ya gitu, berandai-andai dan mungkin tidak seperti itu juga. Nanti kalau memang terjadi ya mungkin dikonsultasikan ke KPS. Oh, belum tentu ada ya. Ya betul. Itu ada banyak pertanyaan di chat room Bu Wulan ya. Ini saya jawab baru satu.
kita jawab ini aja lesan saja ya. Ya, Jadi yang boleh. pertama Fahri ya, proyek dosen yang tadi dipaparkan, kepastian pendanaan itu tolong dikonfirmasi ke beliaunya langsung nanti kalau sudah ada hasil ini ya, hasil pemilihan ini sudah keluar. Nanti Anda tanya ke dosen yang bersangkutan. Jadi Pak ini atau Bu ini apakah masih dalam pendanaan atau itu sudah lalu gitu ya. Kalau enggak ya misalnya proyek spesifik itu yang Anda tertarik itu tidak didanai tapi ada proyek lain misalnya dan dosen itu menawarkan ya monggo nanti Anda bisa topiknya berubah gitu ya. Jadi tidak sekali lagi ya isian tadi topik itu tidak fix, tidak mutlak seperti itu. Itu ya Bu Wulan ya, benar ya? Oh, iya. Iya. Sebetulnya mahasiswa diberi kebebasan juga untuk memilih topiknya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada proyek dosen dengan topik tertentu itu ya kalau memang tidak tertarik kan bisa disampaikan. Ya, pada prinsipnya kan sebetulnya dosen juga nggak bisa maksa ya. Kalau mahasiswa memang nggak tertarik dan ingin mengerjakan topiknya sendiri ya silakan gitu. Tidak ada keterpaksaan gitu. Intinya itu saling win-win ya, saling. Jadi dosen menawarkan, mahasiswa kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa gitu. Terus Ardani ini tanya harus mempertimbangkan topik yang mau kita ambil. Oh, pemilihannya. Iya dan tidak. Iyanya itu ya kalau Anda memang tertarik untuk proyek spesifik itu iya kan gitu kan. Tapi kalau bidang pun sebenarnya saya nggak masalah Pak nanti proyeknya apa aja yang penting saya familiar dengan dosennya itu juga boleh misalnya saya kok serak dengan Pak Aji ya milih Pak Aji monggo gitu ya. Saya lebih serak dengan Bu Agustin gitu ya. Itu kan apa ya? Tergantung orang kan ya gitu. Jadi pertimbangannya bisa topik, bisa juga ini serek-serkannya ini ya, cocok atau enggaknya gitu ya. Saya kira itu nanti Anda bisa bebas memilih. Itu Ibu Wulan ya, gimana Bu? Iya betul seperti itu. Serek-serkan aja deh, karena ini kan skripsi itu kan apa ya menguras waktu, tenaga, biaya, pikiran ya gitu. Jadi pertama itu cari sereknya lah ya. Pertama cari sereknya. Kalau kebetulan topiknya juga seneng gitu ya lebih bagus lagi. Jadi nanti yang mempertimbangkan sendiri lah. Saya pikir kok. Betul. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan gitu. Kecuali kalau udah nggak ada yang lain. Udah nggak ada yang lain. Terus ini dari siapa ini? Rate. Apabila mata kuliah mendapat D, kemudian mengulang di semester pendek. Ya kalau nilai mengulang itu selalu terbarui di sistem ya Bu Wulan ya kalau nggak salah. Oh iya itu, iya otomatis ya. Nanti akademik akan akademik itu di sistem di akademik itu udah ada. Di sistem langsung otomatis sepertinya ya. Terupdate nanti. Mungkin masih ada double gitu, tapi nanti waktu di transkrip itu pasti satu. Yang terbaik ya. Oke, terus kalau waktu pengisian ini ya apa adanya dulu kan belum tahu ya nilainya akan berubah atau tidak. Betul, diisi apa adanya dulu. Mahasiswa diberi kebebasan menentukan topiknya sendiri. Ini siapa? Oh, Bu Sania izin bertanya terkait magang. Jenis magangnya jika dari produk biotek harus di industri terkait. Jadi biotek ini juga sebenarnya luas kan ini ya. Jadi seperti saya sering menyampaikan ke ke anak-anak ya. Jadi range produknya itu luas ya. Jadi pangan itu juga termasuk sebenarnya kalau kita mau loose ya istilahnya loose itu ini ya tidak kaku
mendefinisikan sesuatu ya. Kalau saya cenderung tidak kaku. Jadi bioteknologi industri itu pengubahan biomasa menjadi produk kan gitu ya. Produknya bisa macam-macam kan gitu. Biomasanya juga macam-macam, dan biomasa itu bisa diartikan dari molekuler hingga ke organisme kan, itu biomass kan. Dan juga sistemnya, artinya biological system. Jadi sistem biologi di dalamnya, misalnya enzim, kemudian mikroba, itu kan kita bisa pandang sebagai sebuah sistem ya. Nah itu aspeknya, ada aspek itu biomasanya, ada aspek proses. Jadi proses itu juga macam-macam, bisa fisik, kimiawi, biologis kan gitu. Jadi prosesnya nggak harus melulu pakai enzim kan gitu. Jadi Anda memproses biomasa sesuatu yang dulu pernah bertanya ke saya juga, Pak, kalau tepung gimana Pak, porang itu? Saya bilang, loh, tepung itu apa? Biomasa bukan? Iya kan gitu kan. Terus jadi apa? Ini perlakuan saya kimia Pak. Lo kan boleh proses kimiawi juga boleh, misalnya menjadi produk apa? Tepung kan itu kan bioproducts gitu, saya bilang gitu ya. Artinya masih luas lah ininya, cakupannya ya. Terus kalau Anda mau magang di industri itu bebas deh, industrinya ya. Sebaiknya memang terkait ya, sebaiknya terkait. Jadi bisa dibimbing oleh dosen-dosennya, itu jadi kata kunci ya. Kalau jauh ya, misalnya ini teman Anda, misalnya si Indira ya, kemarin Indira itu ngambil di Google ya, tentang machine learning ya, itu tidak ada yang bisa bimbing di biotek kan gitu. Jadi nanti akan kesulitan, tapi kemarin tidak bisa dikonversikan ke terintegrasi skripsi karena memang paketnya itu 20 SKS full, semacam kuliah ya itu ya, seperti itu. Jadi nanti itu harus didiskusikan ya dengan dosen pembimbing dan KPS. Jadi spesifiknya seperti apa? Itu saran saya, Dek Sania ya. Kemudian terima kasih Pak. Ya jelas ya. Apa masih ada yang kebayang Pak? Iya, sudah ada kebayang. Jadi intinya itu sebaiknya memang seranah ya, satu kategori jenenge ya, bidang seperti itu ya. Kemudian Mario, apakah Pak Deko itu gimana Pak Deko? Apakah diinfokan mengenai kuota ini? Monggo Pak. Saya tergantung KPS apa. Saya kira kuota yang per dosennya online ya. Kuota per dosennya kemarin itu hasil data terakhir berapa? 7 banding berapa Pak Diko? Data terakhir 8 apa 9? Ya rata-rata ya 9 Dek. Rata-rata 9 orang kecuali yang senior Pak 8. Senior 8. Jadi satu dosen itu mengampu 8 sampai 9 mahasiswa ya. Itu sesuai dengan memang total dosen dan total mahasiswa yang di angkatan itu ya, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya Cindy, belum jelas terkait pembimbing 2. Apakah hanya tertera pada form atau sebelumnya terbuka antara semua dosen? Yang pertama, ini juga fleksibel ya, tidak harus yang ada di yang ada di list itu ya. Contohnya kemarin itu ada siapa, Igoy ya, 2017 itu pembimbingnya Pak Kiki ya. Terus dalam berjalannya waktu dia mengajukan penambahan pembimbingan ya. Yang nggak ada di list itu saya kebetulan yang diminta karena bidangnya terkait ya. Jadi kemudian saya masuk karena memang diminta dan bidangnya terkait seperti itu ya. Jadi untuk pemilihan pembimbing 2 itu tidak harus mengisi ya Pak Diko ya. Nggih Pak, nggak wajib, kan, opsional ya. Opsional. Jadi tidak diisi pun tidak apa-apa. Kedepannya nanti kalau memang dibutuhkan ya nanti Anda bisa mengajukan, ada mekanismenya Dek.
bisa mengajukan melalui form yang ada di admin ya, nanti diajukan saja. Sepersetujuan dosen pembimbing dan KPS-nya. Dan dosen yang dipilih gitu ya, diajukan gitu ya. Jadi itu ada tambahan mungkin Bu Wulan? Enggak sih, saya selama ini juga banyak kok menerima mahasiswa yang ingin mendapatkan pembimbing 2 ya atas saran dari pembimbing 1. Kalau KPS ya mengiyakan saja, nggak akan diam. Karena yang paling tahu topik itu dan expertise apa yang diperlukan itu kan pembimbing 1 ya. Jadi adik-adik sendiri mungkin dengan diskusi dengan adik-adik sendiri. Saya kira nggak masalah. Untuk pembimbing 2 ini sangat fleksibel. Ya, gimana Cindy? Sudah jelas ya? Cindy. Ya baik Pak Tunjung, terima kasih banyak. Ini siapa? Alexandra. Ini Dek Deko nih kayaknya. Untuk jam yang tertera di report tiap mahasiswa itu jam buka webnya itu jam Pak Deko. Oke. Itu jam submit datanya, Pak. Submit. Ketika klik terima itu ya. Ketika klik simpan. Simpan ya. Klik simpan tadi, maka itu akan mencatat waktu kapan dia submit data. Oh, berarti anak-anak bisa aja buka sebelumnya gitu ya, sudah copy paste sebelumnya gitu ya, terus bisa pada jam yang disepakati langsung bisa, klik langsung gitu klik ya. Tapi itu ya tergantung kecepatan bandwidth. yang paling cepat masuk berarti Pak. Jadi tergantung kualitas bandwidth. Oke, itu ya Dek ya, sama Dek Alexandra jelas ya. Jadi Anda inputin dulu aja untuk jamnya untuk semuanya data itu, terus tinggal ini. Oke, terus selanjutnya Rizka, izin bertanya ini anak bibliotek lagi. Integrasi skripsi dari topik Timnas yang sudah ditulis dilaksanakan sebelumnya, apakah harus disusun ulang judul dan topiknya atau sesuai dengan judul penelitian pada saat Timnas? Mohon maaf, saya masih kurang paham terkait sistematika. Jadi yang sudah pernah berjalan itu begini deh. Untuk yang Timnas itu dulu ada kesepakatan itu dibagi ya. Jadi ketika Anda ada Timnas per 3 ya gitu ya. Hasil project itu dibagi 3. Nah, kalau mau diajukan untuk skripsi itu ya. Ini dibagi 3. Terus kemudian nanti sama dosen pembimbingnya itu juga masih dilihat deh cukup atau tidak gitu ya. Jadi ada kasusnya yang memang dinilai kurang ya. Artinya skopnya kurang, itu ada tugas tambahan dari pembimbing seperti itu. Kalau dulu biasanya itu pembimbing Timnasnya itu yang jadi pembimbing skripsinya ya. Kemudian tugas tambahannya itu ya sesuai dengan tugas yang kan dosennya udah tahu tuh ya. Jadi yang Timnas itu, oh ini kamu kurang ini, jadi nanti ditambahi. Kalau dulu bisa eksperimen, nambah eksperimen di lab ya. Kalau sekarang saya nggak tahu ini nanti keputusannya bagaimana di fakultas dan jurusan. Mungkin bulan ada tambahannya kayak Timnas. Untuk pembimbing Timnas menjadi pembimbing skripsi ya. Kalau itu sudah memenuhi syarat, jadi untuk pembimbing 1 ya langsung aja jadi pembimbing skripsi, pembimbing Timnas jadi pembimbing. Dulu saya pernah kok itu, lalu ada yang kelebihan saya, kalau nggak salah Bu Elok ya waktu itu. Akhirnya terus saya tambah kuotanya karena kebetulan dia Timnas, dia pembimbing Timnasnya, jadi saya kembalikan ke Bu Elok lagi. Padahal waktu itu sebenarnya kuotanya udah habis ya gitu. Iya. Kami juga tidak ingin mempersulit mahasiswa ya. Kalau memang selama Timnas juga cukup lama prosesnya. Sudah begini dosen tertentu ya kita kembalikan ke situ. Tapi itu ya kasusnya 1. Kalau misalnya pembimbing Timnasnya itu belum eligible sebagai pembimbing 1 ya kita masukkan sebagai pembimbing 2 gitu. Yang penting tetap bisa meneruskan pembimbingan gitu, karena supaya nggak mulai dari nol kan gitu. Ya betul. Sudah jelas ya siapa yang tadi yang tanya? Rizka, sudah jelas Dek?
Izin bertanya pertanyaan tambahan Pak, kalau misalnya dosen pembimbing si PIMNAS-nya ini bukan dari THP itu gimana ya Pak? Itu tadi apa namanya menjadi pembimbing 2 kan gitu. Yang menjadi pembimbing utama itu tetap dari THP deh. Dari jurusan lain atau dari fakultas lain, Bu? Dari TIP Bu. Oh iya, kan masih satu fakultas. Mudah lah itu dikoordinasikan. Yang jadi Bisa pembimbing jadi pembimbing 2. 2 itu yang pembimbing PIMNAS ya Bu ya? Iya. Betul. Oke. Kecuali kalau memang eligible sebagai pembimbing 1 seperti kasus tahun lalu itu ya saya kembalikan lagi pada pembimbing timnas gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus ini Cindy lagi apa ini? Real time pemilihan nanti apakah formnya terbuka? Loh, kan sudah dijawab ya tadi ya? Iya, ya terbuka Pak. Jadi bisa disiapkan dulu, tapi kalau belum waktunya sudah submit, nanti akan terlihat. Oke. Terus Anissa izin bertanya, jika submit terjadi error, Pak Diko ya Pak Diko? Ini kalau tidak salah formnya itu sudah kita atur. Kalau error itu dia masih bisa menyimpan histori Pak, histori isian kita. Jadi misalkan gini, saya contohkan tadi, mana ya tadi? Tinggal ngeklik udah muncul lagi gitu ya. Oke Bu, ini. Nah, jadi misalkan error gitu, ketika submit error, nah, maka dia akan kembali ke sini, tapi ada history gitu, history name kita, nama, tinggal diklik-klik aja. Nah, kemudian topiknya apa, gitu. Tinggal dikopas saja, nah, baru nanti dipilih lagi, seperti itu. Terus simpan lagi. Nah, kalau tidak salah juga kalau error itu dia masih tersimpan halaman seperti ini kalau tidak salah ya. Jadi nanti tinggal dipilih saja dosennya lagi. Tapi kalau tidak muncul itu maka harus dilihat historinya. Itu biasanya tergantung dari security sama cookies browsernya sih. Dia diizinkan untuk menyimpan histori seperti ini atau tidak gitu. Setting aja deh apa cookies browsernya itu ya. Coba googling ya nanti gimana caranya supaya nyimpan ya, pakai Chrome atau pakai Mozilla atau yang lain ya. Oke, terima kasih Pak Diko. Kemudian gimana Pak Diko? Sudah Pak, sudah. Reni jadi yang batch 1 dan batch 2 itu dibatasi sama ya. Jadi Pak Diko ya nanti yang melakukan ini ya. Apa namanya? Kuota dosen yang di batch 1 itu Pak Diko. Oke. Iya, nanti dibagi proporsional sesuai jumlah pemilihnya, Pak. Jadi kuotanya dibagi proporsional. Kalau 33 berarti nanti 24 itu ya dibagi, ada yang 1, ada yang 2, seperti itu Pak kuotanya. Jadi tadi Bu Wulan kan menyampaikan yang ITP itu ada 30-an ya, yang biotek ada 40-an, jadi sekitar 70. Kemudian jumlah dosennya itu berapa Pak Diko? 20 berapa 24. Ya 24 ya dibagi deh itu. Di satu dosen itu eligible berapa gitu ya. Dibulatkan ke atas kalau nggak salah ya Pak Diko ya, karena ada yang supaya ada tetap kebagian gitu ya. Iya, bulatan ke atas Pak. Bulatan ke atas. Sudah paham Dik Reni? Oke. Ini tambahan info Pak. Saya tadi terpikir juga karena pertanyaannya Patrick. Kayaknya sementara untuk yang fitur locking name itu mungkin ditiadakan dulu kali ya Pak. Jadi kalaupun double name itu tetap bisa. Itu artinya double name itu artinya karena ketidaksengajaan gitu ya. Seperti yang Pak Tunjung bilang, mungkin karena tipu atau ya salah berbaik sangka gitu ya. Itu tetap bisa ya.
Dengan nanti kita lihat di namanya ya, di nama yang sebenarnya pemilik NIM tadi gitu. Jadi Iya, tidak terblok gitu ya. ya Tadi betul. saya terpikir. Jadi fiturnya dihilangkan sementara ini. Kalau memang itu lebih baik seperti itu. Saya kira bisa dihilangkan aja deh. Nggih, nggih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan adik-adik mahasiswa? Silahkan. Kita 2 menit lagi ya. 11.05 ya. Kalau enggak ada ya ini. Oke, enggak ada ya. Mungkin bisa Pak Diko ditutup. Pak Diko. Pak Bulan, closing statement Bulan, monggo. Oh iya. Closing statement dulu, pesan-pesan. Udah nggak ada semua ya Bu, itu nggak ada. Udah live Bu, Kajur Bu Eni udah live. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Diko, Pak Tunjung, tadi juga ada Bu Kajur dan Bu Kajur, juga terima kasih atas kehadiran adik-adik pada sosialisasi ya tentang pemilihan dosen pembimbing skripsi. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya, bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan dan topiknya juga sesuai, jadi skripsinya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Untuk kendala teknis juga mudah-mudahan tidak ada gitu. Tadi sudah simulasi, saya kira bisa lebih ini lagi, lebih percaya diri lagi ya nanti pada saat yang sesungguhnya ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti skripsinya bisa lancar semua dan lulus tepat waktu. Ya. Untuk hal-hal yang mungkin belum sempat tersampaikan di pertemuan ini bisa menghubungi KPS atau bisa menghubungi Pak Diko. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diko. Terima kasih Pak Tunjung Bu Wulan atas acara hari ini sebagai narasumber dan adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan untuk menyimak dan juga mencoba. Nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan dengan KPS ya, yang terkait dengan teknis maupun non teknis seperti itu. Baik, untuk acara hari ini bisa kita cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Pak. Makasih banyak Pak Tunjung Bulan. Terima kasih.